sebab Tuhan besertanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama-sama Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku ya Allah. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Nyanyikan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah daripada ibadah kami, di tengah-tengah daripada segala apa yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, kiranya semuanya boleh sesuai dengan kehendak hati-Mu, boleh menyenangkan Engkau. Karena pada dasarnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Hamba yaitu seorang yang mengikuti tuannya, yang mengikuti kehendak daripada tuannya. Kiranya Tuhan, di tengah-tengah daripada ibadah kami ini, kami ingin mendengarkan suara daripada Tuhan. Kami ingin belajar apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, gelombang daripada dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu sebagai suatu pegangan di dalam kami hidup ini ya Tuhan, hidup di dunia ini. Biarlah sepanjang hidup kami ini, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Boleh memuliakan sepanjang hidup kami ini, memuliakan Engkau dengan belajar daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang disampaikan benar-benar pikiran daripada Tuhan sendiri untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini Engkau sendiri yang melindungi, Engkau sendiri yang mengurapi, supaya firman-Mu ini tidak dicuri oleh lawan-Mu si iblis, tetapi boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi benih iman yang semakin hari semakin bertumbuh, mendewasakan iman daripada kami semua ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema ya. Tentu saja temanya ini menyenangkan kita. Yaitu Tuhan beserta dengan kita, gitu ya. Yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10 sampai ke 13. Jadi tadi lagu terakhir, Pak, tolong ditampilkan saja kata-katanya ya. Itu persis dengan ayat yang akan kita baca, ayat yang akan kita renungkan, yaitu di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 gitu ya saudara ya, sampai yang ke-13. Kita baca dulu, kemudian kita coba nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya saudara ya. Kalau sudah ketemu Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tetapi itu perikopnya adalah Israel hamba Tuhan, ya begitu ya saudara ya. Nah, lihat nih yang lagu yang saudara tadi nyanyikan, jangan takut kan gitu ya. Sebab aku menyertai engkau. Belah, aku tidak takut sebab kau besertaku. Ya. Jangan bimbang, ku tidak bimbang. Sebab aku ini Allahmu, gitu ya. Kalau aku ini Allahmu, gitu ya. Kalau aku menyertai engkau, maka aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, katanya begitu ya. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada
dan akan binasa. Engkau akan mencari, ya kita artinya ya, atau bangsa Israel ya, akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada, gitu ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, sekali lagi memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau, begitu ya saudara. Nah saudara, tema yang diambil itu Tuhan beserta kita. Nah itu kan kalau di ayat ini diambil dari ayat 10 toh. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, gitu kan ya saudara ya. Nah sekarang kalau kita bayangkan kalau Tuhan menyertai kita, kira-kira sing ngene pikiran saudara ini apa? Kan begitu ya saudara. Tentu saja ya, Tuhan pasti akan memberi kemenangan, kan begitu ya. Benar lah saudara ya. Pergi kemana saja menang, dagangan gak tahu rugi, menang terus. Saingan dagang lo menang, ya begitu ya saudara ya. Terus hidup itu Tuhan beserta itu, mesti enak ini hidupnya ini ya, mesti lancar kabeh, sukses diberkati, ya toh, naik terus gak pernah turun, berlimpah-limpah dan sebagainya. Pokoknya dunia akhirat itu sip lah kalau Tuhan beserta kita, betul ya? Nah, jadi orang Kristen ini seringkali kita itu nggak tahu bagaimana ya, mungkin ya termasuk saya mungkin ya, karena sering dicekoi ambil kalau kita itu ikut Tuhan semua itu lancar-lancar, semua itu enak, karena kita sering dicekok itu. Maka pikiran kita ya seperti ini. Begitulah saudara. Nah, mari kita membahas ini saudara ya. Karena kan gini, kalau Tuhan beserta kita tadi ya, diambil dari ayat 10. Ya, coba saudara perhatikan. Ya, kan kalau sebab aku menyertai engkau, kan begitu ya, berarti kan Tuhan beserta kita. Tapi di depannya itu kan ada satu kata itu. Jangan takut. Nah, berarti nek kita jangan takut itu mesti ono apa saudara? Ada sesuatu yang menakutkan loh. Berarti nek ada sesuatu yang menakutkan, mengancam kita, itu mengenakkan apa tidak? Tidak toh, kata ini kan tidak toh, karena Tuhan bilang jangan takut. Nah, ini saudara, makanya mari kita membahas Yesaya 41 ini ya saudara ya. Tapi kita daripada contohnya itu kesaksian-kesaksian yang kurang jelas, sebaiknya kita membahas Yesaya 41 ini dengan kisah daripada Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia itu ditulis di Yesaya ini mulai di pasal yang ke-39 ya, jadi 36 sampai 39. Coba saudara lihat di Alkitab saudara semua ya. Kenapa ada kata jangan takut ini? Ini dari sini ya. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab ya, itu kan Yesaya 36 itu sampai pasal 39 di Alkitab kita ini ada tulisannya Nabi Yesaya dalam zaman Raja Hizkia, gitu ya saudara ya. Nah, saya nggak perlu membacakan saudara ya. Jadi di kisah Raja Hizkia ini saya rasa penting, begitu ya saudara ya, penting untuk kita bahas bersama-sama. Jadi kisah Raja Hizkia ini ditulis di Alkitab kita ini ada di 3 kitab. Jadi di kitab Raja-Raja itu 2 Raja-Raja sekitar 18-20 gitu, pasal 18-20. Terus ditulis di kitab Tawarikh
Ya toh? 2 Tawarikh pasal 30-an begitu, saudara 32 sampai berapa begitu ya. Terus sama di Yesaya ini. Dan Yesaya ini mengisahkan Raja Hizkia ini, bayangkan 3 pasal saudara ya. Mulai dari 36, 37, 38, 39. Nah, Nabi Yesaya, nabi yang besar itu hidup pada zaman Hizkia. Begitu ya saudara ya. Lah, Hizkia ini sebenarnya dia hidup di 4 raja di atasnya ya saudara ya, tapi kita ambil yang Hizkia ya. Jadi Hizkia ini kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 18 gitu ya. Singkatnya begini saja. Hizkia itu raja yang baik. Bahkan dikatakan tidak ada yang raja yang lebih baik selain Hizkia, ya toh begitu ya saudara ya. Karena apa? Bapaknya, engkongnya itu jahat ya. Tetapi dia itu bisa menjadi raja yang baik, begitu ya saudara ya. Saudara saya ingat ya, jahat itu artinya apa? Nah, ini mesti ingat ini ya. Raja yang jahat, yang tidak baik itu artinya apa? Ya? Hah? Lah, itu tadi ya, kita sering ngomong di sini ya, bahwa seorang raja yang jahat atau yang baik gitu ya, itu menjauhkan umat daripada Tuhan, begitu ya. Dia raja itu kan pimpinan, itu membawa umatnya itu menjauh daripada Tuhan yang benar. Jadi seolah-olah memang ono ibadahnya, tapi ibadah yang tidak disyaratkan oleh Tuhan, begitu lah saudara. Lah itu seperti Yerobeam bin Nebat, itu bolak-balik kita sudah bicara di sini ya, di sini. Lah kemudian Hizkia ini enggak, walaupun ayahnya, kakeknya itu jahat ya, tetapi dia ini raja yang baik. Begitu dia naik tahta umur 25, langsung itu dia membersihkan semua berhala-berhala. Dia hidup taat kepada Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu menaati perintah daripada Tuhan yang disampaikan kepada Musa, kan begitu ya saudara ya. Jadi dia itu hidup persis seperti perintah daripada Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat ya. Sehingga dikatakan dia itu seperti Daud, bapak leluhurnya, begitu ya, bapak moyangnya, kan begitu ya saudara ya. Nah, begitu Hizkia ini taat kepada Tuhan, memang benar dia itu sangat diberkati, gitu ya, karena dia disertai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan, kalau saudara baca mungkin di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-7 itu, maka Tuhan menyertai, gitu? Tuhan beserta dengan Hizkia. Dikatakan kemana ia berperang, ia beruntung, begitu ya saudara, ya kan? Nah, jadi kalau pernyataan kita tadi pertama itu, saya kan tanya kepada saudara-saudara toh, apa yang di benak saudara kalau Tuhan beserta kita? Oh ya beruntung Pak, menang terus Pak, enak Pak, lancar. Ya memang ono bener. Lah ini Hizkia ini kan menyatakan demikian, ya saudara ya. Tapi benernya ini sampai di pasal 38 gitu ya saudara ya. Jadi dari 36 sampai 38 gitu ya. Nanti kita bahas kenapa kok ini. Nah, sekarang kalau saudara berpendapat bahwa orang yang setia kepada Tuhan terus beruntung dan lain sebagainya itu tadi, saudara saya katakan itu benar. Tetapi benarnya itu masih separuh begitu ya saudara ya. Nah, ojo sampai lah orang Kristen itu seolah-olah itu istimewa. Jadi kalau di sini itu kena corona, kita toh enggak, orang Kristen itu nggak mungkin begitu ya saudara ya. Jadi orang Kristen itu di dunia ini itu juga menghadapi apa, misalnya dunia tidak menentu, dunia ini bergelora ya. Misalnya ono badai ya kita itu menghadapi badai juga, hidup di tengah badai. Jadi tidak orang Kristen itu tidak
istimewa oleh sono mendung kutok sing terang kayak gitu kan gak iso toh seperti gitu loh saudara. Itu omongan apa gitu. Musim hujan semua hujanan kan begitu kalau saudara. Kalau menghadapi kelaparan ya semua kelaparan, betul enggak saudara? Menghadapi perekonomian yang tidak baik ya semua menghadapi yang sama. Masa terus orang Kristen disendirikan kan tidak saudara. Nah, kalau seperti kita rumuskan bahwa orang yang taat, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang benar selalu hidup enak. Lah terus Ayub bagaimana? Kisah Ayub dikatakan Ayub itu orang yang paling saleh, orang yang paling jujur, gitu ya saudara ya. Terus tahu-tahu anaknya mati, ternaknya mati sampai entek sampai boroen. Nah ini bagaimana kan begitu ya saudara ya. Kalaupun orang Kristen, kalau gitu orang Kristen itu bisa sukses gitu ya. Ayub ya Kristen misalnya ya, tapi kok susah kan begitu. Demikian pula kalau sekarang orang nggak Kristen, begitu kan? Bisa nggak dia memperoleh berkat yang begitu banyak? Bisa, bisa, saudara. Jadi terus ini bagaimana ini? Kan begitu ya. Sampai kalau kita melihat di Mazmur 73, pemazmur itu yang namanya Asaf itu pemazmur. Aku tidak melihat orang-orang dunia, dia bilang gitu ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat, ya tahu saudara ya. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang gak benar, begitu kan? Tapi hidup dia tuh gemuk-gemuk. Hidupnya enak, kerjanya lancar gitu ya. Terus tapi Asaf ngomong, hampir saja saya tergelincir kalau melihat seperti itu. Jadi kita menilai sesuatu itu, saudara, tidak boleh kita menilai dari segi materi, tetapi kita harus menilai atau memahami apa yang sebenarnya menjadi kehendak daripada Tuhan. Begitu ya saudara ya. Nah, kalau kita mau masuk di dalam pasal 41, jangan takut ini tadi saudara. Mari kita melihat di pasal yang ke-39 ya saudara ya. Ini ya saudara ya. Jadi saya lanjutkan. Hizkia ini memang istimewa, begitu ya saudara. Suatu hari Yerusalem, Raja Hizkia ini kan Raja Yehuda, begitu ya saudara ya. Yerusalem itu dikepung oleh kerajaan Asyur. Saudara, kerajaan Asyur itu satu kerajaan yang bengis sekali, yang hebat. Pada saat itu Asyur ini menguasai dunia lah istilahnya begitu ya. Dengan kekuatan perangnya, dengan panglima-panglimanya, rajanya itu hebat sekali. Sampai Israel Utara, ya tahu saudara ya, Israel Utara, Israel kan dipecah jadi dua ya setelah Salomo ya. Israel Utara itu sampai dihancurkan karena oleh kerajaan Asyur ini saking hebatnya, begitu ya saudara. Ya memang dihancurkan karena memang mereka berdosa, ya toh, betul begitu ya. Terus Hizkia ini dikepung, begitu lah. Setelah itu menunjukkan kehebatan daripada Asyur ya. Kudanya, panahnya luar biasa pokoknya. Lah, Yerusalem ini sudah dikepung. Kemudian kota-kota di Yerusalem, di sekitar Yehuda, ya toh, kota-kota kerajaan selatan ini sudah kalah semua, begitu ya saudara ya. Yerusalem mesti dikepung, tetap dan diancam-ancam oleh ini ya, singkat ceritanya itu. Tetapi Hizkia ini dia tuh langsung tidak minta pertolongan kepada yang lain-lain, tetapi dia langsung ke bait suci, terus dia mengajukan atau membawa ancaman daripada Raja Asyur itu, saudara ya, dibawa ke hadapan Tuhan. Terus Tuhan melalui Nabi Yesaya ngomong, itu tidak mungkin dia itu bisa masuk ke Yerusalem. Dia bilang gitu ya. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dan saudara tahu
tentara yang begitu besar yang ngepung Yerusalem itu tinggal ambrek ketok, besok paginya 185.000 pasukan itu mati semua, sehingga raja daripada Asyur, ya tahu saudara, itu pulang, ngelewes pulang deh, karena nggak tahu kena apa, mungkin kena penyakit sampar, penyakit pes atau bagaimana, tangan Tuhan bekerja. Satu malam 185.000 pasukan mati. Hebat nggak si Hizkia ini? Dilindungi Tuhan sampai seperti itu karena memang dia raja yang taat. Begitu ya, saudara ya. Terus satu hari lagi, saudara, Hizkia ini sakit dan hampir mati. Begitu ya, saudara ya. Sakit dan hampir mati. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Seharian dia berseru-seru, itu Tuhan mendengar ya. Akhirnya Tuhan itu memberi bonus ya. Jadi Nabi saya datang, tadi ini ngomong kamu tinggal berapa hari lagi gitu ya, saudara ya. Tapi akhirnya disembuhkan ya oleh Tuhan melalui Nabi saya, dikasihlah dia bonus 15 tahun. Nah, saudara, begitu ya. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, disertai oleh Tuhan. Benar, Hizkia ini. Nah, tetapi saudara, kalau saudara baca di dalam Yesaya 39, coba kita lihat sebentar saja. Yesaya 39 ya. Pada waktu itu, saya bacakan ya, Hizkia dan utusan dari Babel, tentu saja utusan dari Raja Babel ya. Sebentar, saya jelaskan dulu sedikit. Kerajaan pada waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Asyur ya. Babel ini belum ada apa-apanya, begitu ya, masih belum kuat lah gitu ya. Saya bacakan ya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Bawa surat dan pemberian ya. Sebab telah didengar bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali, jadi sudah sembuh gitu ya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, kepada utusan Babel ya, di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ya, jadi Hizkia ini istilahnya itu apa? Pamer. Betul ya, saudara ya, pamer ya. Ini loh, aku ini rojo sing gede ya. Ini barang-barangku, ini semua dipamerno kepada utusan daripada Babel, begitu ya. Ayat 3, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Ditanya Hizkia ya. Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu katanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Ya toh? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku, katanya begitu. Artinya apa? Ini loh, wekku kabeh wis tak tunjukno semua
Ya toh, saudara ya. Kalau aku ini adalah raja yang kaya, raja yang hebat, raja yang kekuasaannya itu, pasukan kekuatannya dan lain-lain itu tak tunjuk supaya kamu itu tahu, ya toh, karena dia itu senang. Tadinya sakit dikasih hadiah dia senang, begitu ya toh, saudara ya. Dia senang, dia pamer-pamer, begitu ya saudara. Pamer-pamer bahwa aku ini hebat ini, dia begitu ya saudara ya. Terus ayat 5, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya ya suatu masa akan datang nanti. Ini nubuat daripada Yesaya. Jadi ini sudah terjadi atau belum? Belum ya. Suatu masa nanti akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, jadi semua yang kamu tunjukkan tadi itu akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Begitu ya saudara ya. Nah, artinya apa saudara? Tuhan itu marah. Ya toh? Kenapa marah? Sombongan. Nah, mestinya begitu dia itu pernah dilindungi oleh Tuhan, dikasih berkat, benar lah saudara ya. Terus dilindungi, diserang orang, dilindungi, wis mestine kalah, wis puasi, wis mestine kalah sih bisa dimenangkan karena Tuhan yang menolong, begitu ya saudara ya. Tetapi pada waktu kesaksian, nah inilah saudara, kesaksian ini tadi masalah ini. Dia itu kok memamerkan seolah-olah sukses itu adalah saya. Kok kesaksian kok mestinya dia ngomong apa sih? Harusnya ya, aku ini gak apa-apa. Kalau saya bisa seperti ini, maka itu adalah karena Tuhan. Aku mestinya wis mati. Tapi dia itu bisa pamer seperti ini, gitu ya. Oleh sebab itu, saudara, pelajarannya apa? Kesombongan, keangkuhan, ya toh? Nah, ini ya, saudara ya. Itu mendahului kehancuran, mendahului kecelakaan. Jadi orang Kristen itu mesti hati-hati, begitu saudara ya. Kadang orang Kristen dikasih sukses, oke, no problem, ya toh. Nah, tetapi ujiannya itu pada waktu orang itu apa sih saudara? Orang itu ujiannya pada waktu dia itu kaya, pada waktu dia itu enak, pada waktu dia itu nyaman. Itu ujiannya. Dan isolali bahwa semuanya itu sebetulnya adalah karena Tuhan yang memberkati. Begitu loh saudara, bukan usaha daripada kita. Begitu. Nah, ini harus menjadi perhatian daripada kita ini sebagai orang-orang Kristen, ya gitu. Kita itu ojo sombong, ojo memegahkan diri. Sombong itu apa sih saudara ya? Sombong itu ya apa ya, gak bisa ngomong. Tapi istilahnya tuh begini, dia tuh merendah-rendahkan orang, ya toh, supaya awake dhewe iki diami. Supaya kita itu tinggi, supaya kita itu diri. Ya, memegahkan diri itu apa sih? Supaya kita itu dipuji-puji orang itu delok ini bahaya. Termasuk apa? Misalnya kita ini khotbah, masih hamba Tuhan ini bahaya, pelayan Tuhan ini bahaya. Begitu dia itu
khotbahmu wah apik ya begitu. Ini bahaya, betul tak? Terus ada orang gitu, pinter, gak salah tuh orang pinter. Tapi karena kepintaran kamu tunjuk no pinteranmu. Wong kadang-kadang ini ilmu aja digawe berdebat itu supaya apa sih? Apa? Supaya apa? Ketok nek lebih pinter mana? Lebih pinter aku toh, kon kalah toh, gitu toh saudara toh. Nah, ini saudara. Ini awal daripada kejatuhan, begitu ya saudara ya. Jangan wong kesaksian. Loh, orang Kristen loh kesaksian. Ya toh saudara ya. Kesaksian ya di mimbar ya kepada ini. Ini mesti tipis bedanya. Saya ini sembuh, ditolong oleh Tuhan. Waduh gini. Tapi sih diomong saya terus deh. Minta siapa sih? Minta kita ini dipuji. Ya tak? Lali nek Tuhan itu menjadi kecil. Begitu lah saudara. Awake dhewe sing gede. Pendeta pun itu juga bisa jadi bahaya. Pendeta ini gede, nyembuhkan ini, nyembuhkan sana. Loh, sing nyembuhkan ini siapa sih sebenarnya? Tuhan. Tapi sing terkenal namanya pendeta itu yang terkenal, bukan Tuhan yang ditinggikan. Sebagai contoh, suatu hari Yohanes Pembaptis, dia itu ngomong, di pengikutnya sudah banyak, ya toh? Terus orang dengan pelayanannya dia itu orang itu kagum sama dia. Terus dia ditanya, engkaukah Mesias? Langsung dia ngomong, bukan. Langsung begitu. Ya toh saudara? Lek dek ngakoni ya iso supaya pengikutnya tambah akeh. Betul apa enggak? Lah, dia ngomong, bukan. Malah nanti dia itu yang Mesias. Itu yang jauh lebih besar. Membuka kasutnya pun saya enggak layak. Biarlah saya itu semakin berkurang-kurang, dia yang semakin bertambah. Itulah orang Kristen. Saudara kita harus belajar di sana. Ojo sombong, ojo iki. Ojo lek kalau aku sing iso mendakan, aduh semua itu cilaka. Itu adalah awal daripada kejatuhan. Begitu ya saudara ya. Maka pada waktu sombong langsung Yesaya ini ngomong, yang semua yang kamu tunjukkan tadi, suatu hari itu akan diangkut semuanya ke Babel. Padahal Babel ini gurung apa-apa. Itu akan terjadi 120 tahun kemudian. Yerusalem ini jatuh, kita saudara beberapa minggu lalu ono ceritain bait suci dihancurkan. Orang Israel yang begitu bangga dengan keyahudiannya karena dia itu keturunan Abraham, orang Israel diberkati Tuhan melalui Taurat, punya bait suci di mana Tuhan semesta alam itu tinggal di situ. Dihancurkan semua sampai kebanggaannya itu hilang. Jadi wong keleleran, jadi orang tawanan di suatu negeri asing, diperbudak. Begitu ya saudara ya. Ini adalah hukuman daripada Tuhan. Betul ya saudara ya. Berarti nek Tuhan hukum, Tuhan jahat ya. Kalau Tuhan hukum, Tuhan jahat? Enggak. Saudara ya, makanya di dalam Alkitab kita ini selalu dikatakan bahwa orang sing berdosa memang dia akan menerima hukuman. Tetapi apa saudara? Kasih daripada Allah itu pasti lebih besar daripada hukuman itu tadi. Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang setia, begitu ya. Nah, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kebenaran. Jadi orang yang salah ya pasti dihukum, ya toh? Tetapi kasih Allah itu selalu lebih besar daripada hukuman yang Allah berikan, ya. Kan coba ya sekarang seperti gini ya. Lek seorang tua menghukum anaknya. Nah, ini ya saudara ya. Orang tua menghukum anaknya. Dihukum toh? Tetapi dia punya maksud apa? Mau membinasakan anaknya? Atau gimana? Maksudnya apa saudara?
didik supaya dia menjadi lebih baik. Betul lah saudara ya. Bahkan Amsal tuh Mazmur Amsal ya ngomongnya. Orang tua kalau dia tidak menggunakan tongkat untuk anaknya itu orang tua yang cilaka, dia bilang begitu ya. Orang tua harus mengajar anaknya, memberi hukuman, tapi menghukumnya itu dengan satu kasih, betul lah. Mosok terus dijanoi, enggak, gitu ya saudara ya. Sehingga pada waktu suatu hari ini tadi tiba, Allah itu membuang bangsa Israel benar-benar ke Babel, saudara. Karena setelah 120 tahun itu, 150 tahun, pokoknya 100-an tahun lebih itu, bangsa Babel itu menjadi bangsa yang begitu besar, lebih kuat daripada Asyur, saudara-saudara ya. Sehingga Asyur itu akhirnya kalah. Dan Babel ini digunakan oleh Tuhan baik untuk menghukum Israel maupun dia menghukum Asyur. Karena Asyur yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel tadi pada akhirnya juga sombong, begitu loh saudara ya. Jadi sombong, semuanya dihukum oleh Tuhan, begitu ya saudara ya. Nah, pada suatu hari dia itu dibuang ke Babel. Tapi pada waktu Yesaya mengucapkan ini, hal itu belum terjadi, begitu ya saudara ya. Nah, makanya kalau saudara paham ini, maka kita akan mengerti di pasal 41 ini. Kenapa kok ngomong jangan takut, begitu ya saudara ya. Jangan takut. Hukuman Tuhan itu pasti akan dijalankan, ya kan? Tetapi kasihku itu lebih besar daripada hukuman, begitu ya saudara. Nah, pada waktu pembuangan ke Babel inilah, ya tadi ya, sing menjadi orang keleleran, menjadi budak, menjadi ini ya. Apakah pada posisi itu Tuhan ini tidak beserta? Berarti nek dibuang, Tuhan ini beserta apa enggak? Pertanyaan. Pas hidup gak enak, Tuhan beserta atau enggak? Beserta ya? Setuju ya saudara ya. Jadi hari ini tidak ada yang akan tanya lagi, Pak aku ini kok soro Pak, berarti Tuhan itu jauh meninggalkan saya, begitu ya. Nah, kalau sudah setuju pernyataan kita bersama ini tadi, bahwa pada waktu di Babel, pada waktu susah, ya toh, pada waktu digencet jadi budak, wis gak karu-karuan, begitu. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu masih beserta? Setuju? Amin. Sekali lagi, ojo lali ya, toh saudara nek misalnya mengalami kesusahan, ojo ngersolo sama Tuhan. Tetap Tuhan itu beserta di dalam setiap keadaan. Karena apa? Mari kita baca. Bangsa Israel adalah gambaran daripada kita. Setuju ya saudara ya? Sekali lagi, bangsa Israel adalah gambaran daripada kita. Bangsa Israel itu bandel. Saudara dan saya bandel apa enggak? Bandel ya? Puji Tuhan ngaku. Kita juga jadi orang itu payah juga, begitu ya saudara bandel. Kita sudah tahu ini sih dilanggar. Itulah bangsa Israel. Ya itulah kita. Jadi kita kalau baca Alkitab ya saudara ya, ojo bayangno bangsa Israel, kamu aku duduk gitu. Ya enggak ya kita ini, begitu ya saudara ya. Makanya kenapa kok Tuhan beserta? Kan kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu ya, satu bulan yang lalu atau kapan itu, waktu itu di Yeremia ya, pembuangan ke Babel gitu ya. Pada waktu Tuhan itu membuang ke Babel, yang dikatakan bahwa hukuman itu atau kasih itu lebih besar dari hukuman dengan membuang ke Babel, saudara. Membuangnya itu bukan dilempar gitu. Oh ya, maaf ya, kita lempar peluk gini gitu ya, enggak ya. Tetapi karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, keturunan daripada Abraham kekasihku, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya,
Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Ya, itu di dalam ayat 8, 9 dikatakan, tetapi engkau, hai Israel, tetapi engkau, kita semua, gitu ya, saudara ya. Hai Yakub yang telah kupilih dan kukasihi, ya toh, saudara. Pada waktu bangsa Israel dibuang, bukan diuncalno, tetapi bangsa Israel ditaruh di tangan daripada Tuhan. Ya, taruh gini toh, di tanah Kanaan toh. Tak pindah ke Babel. Ya, berarti bangsa ini masih di tangan Tuhan apa enggak? Hah? Masih ya, karena buangnya begini. Bukan dilempar gitu. Nah, berarti kita ini pada waktu kita itu merasa diberkati Tuhan, ya toh, saudara, kita itu berada di tangan tuh, ojo sombong, begitu ya. Kalaupun suatu hari kita itu di dalam satu kesulitan, di dalam satu ketidaknyamanan, ketidakenaan, ke dalam satu ketertekanan, begitu ya, saudara ya, tangan Tuhan masih tetap menyertai, begitu, saudara. Oleh sebab itu Tuhan bilang, atau Yesaya bilang, walaupun nanti 100 tahun kemudian kamu akan menghadapi kesulitan karena salahmu itu tadi, ya tak, saudara, ya tak? Tetapi karena engkau ini adalah Israel, orang-orang yang sudah kupilih dan orang-orang yang kucintai, katanya Tuhan, ya tak, saudara-saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil, aku berkata, engkau adalah hambaku. Dia bilang begitu. Ya tak? Nah, sekarang saudara ya, engkau adalah hambaku. Artinya kita ini adalah hambanya Tuhan. Sekali lagi ya. Kalau kita ini hamba, tuannya siapa? Hamba lah punya tuan, saudara. Benar tak? Ya kan? Kalau kita ini hambanya Tuhan, berarti tuan kita itu siapa? Tuhan, ya. Seorang hamba nuruti kehendak Tuhan, ngeladeni Tuhan, nuruti kehendak Tuhan, nuruti kesenangan Tuhan, ataukah seorang hamba itu nuruti kesenanganku atau kehendakku, kepenginku? Yang mana yang benar? Hah? Menuruti kehendak Tuhan lah. Sekarang kita kembali lagi, kita naik berdoa loh. Tuhan, aku pas buntu pengen ini, Tuhan, tolong aku berkata ono. Ini kehendak kita atau kehendak Tuhan ya? Kuyan ya, ya. Jadi kapan kita bisa setuju? Berarti doa yang dikabulkan itu adalah doa atau permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu ya, saudara. Lah bagaimana saudara bisa mengerti kehendak Tuhan? Dari mana? Belajar firman Tuhan, begitu ya, saudara ya. Makanya ini dikatakan, karena apa? Karena Israel itu dipilih, kita itu menjadi hambanya. Hati-hati ya, begitu kita ngomong menjadi hamba Tuhan sekarang itu diumpamakan pendeta, begitu, saudara ya. Wah, saya klaim ini mobil ini, saya klaim. Ini milik saya, waduh. Soro ini, saya ini jadi tuannya Tuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati, saudara. Aku telah memilih engkau, kalau engkau itu hambaku, pasti aku tidak akan menolak engkau. Janganlah kamu berpikir, apabila kamu itu satu hari gak enak hidupmu, ya toh? Jangan berpikir bahwa aku ini sudah menolak engkau. Begitulah, saudara. Tetapi karena Allah itu seperti orang tua, kita itu seperti anak. Anak sing salah selalu dididik oleh orang tuanya. Pasti. Ya, saudara ya. Maka kita itu dibuang ke Babel. Menjadi tawanan, menjadi jajahan, begitu ya. Tapi Tuhan itu kan kita ngomong, kasihnya Tuhan jauh lebih besar daripada
daripada hukuman daripada Tuhan. Tuhan ngomong lagu tadi itu ayat 10 yang kita baca, jangan takut. Begitu ya saudara ya, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Kalau Tuhan ngomong di pasal 41, jangan takut sebab aku menyertai engkau, itu sudah terjadi atau belum? Hah? Jadi pembuangan ke Babel ini sudah terjadi atau belum? Belum, begitu ya saudara ya. Jadi pembuangan ke Babel belum, nanti 100 tahun kemudian. Dan Tuhan ngomong toh, seandainya nanti sampai kamu dibuang ke Babel, seandainya itu nanti hidup kita itu kurang tepat, banyak halangan dan gak usah takut. Nah sekarang saudara, kita ini sering takut ya? Kenapa takut? Masuk ketok setan takut yo meteni. Terus kalau jangan takut, ya toh? Wah, berarti kita gak boleh takut. Gak boleh takut lah, bahaya. Misalnya kita nyewetir rawur-rawuran, ya toh? Tak perlu takut katanya Tuhan. Ya nubruk lah pasti, gitu saudara, ya toh? Melaju sembarangan, begitu kan? Terus firman Tuhan ngomong loh Pak di Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, aku beserta engkau. Ya salah lah saudara, ya kan? Karena manusia itu ya mesti ono takote. Betul lah saudara ya. Jadi manusia nek gak ono takote juga masalah. Misalnya wis seru iki itu dari Pak Kornel iki hitungane rugi, apalagi Bu Kornel rugi Pak iki Pak. Jangan takut, Pak Ndoko. Ini pasal 41. Ya bablas. Ya saudara. Ya, ketakutan tuh ada yang wajar, yang mesti memang kita takut. Tapi yang dimaksud di sini ini, saudara ya, ini kan belum terjadi. Ayo, kita kan sering mikir, sik toh, aku nek engko tuwa ya apa? Anakku sik cinta sama saya bangga. Nek ndak aku mbok dingoni sapa. Ya toh? Apakah sing tua tok sing takut? Nah, anak-anak muda ini juga pasti takut. Ya toh? Sik Bapak, aku ini sekarang si SMA, Pak. Engko nek aku umur 30, kira-kira aku oleh kerjaan apa? Ya apa? Nek menikah ya apa, punya rumah apa, kok ya apa carane. Semua orang ketakutan-ketakutan yang seperti itu banyak terjadi di antara kita. Padahal itu wis terjadi atau belum? Belum. Begitu saudara ya. Nah, kadang-kadang kita ini payahnya itu disukani di sana. Ojo lah. Nah, terus mari ngono, lho Pak. Nek kejadian temenannya apa Pak? Pusing sing jawab. Ya enggak, saudara. Dihadapi. Kenapa kok dihadapi? Karena memang itu proses yang harus dijalani supaya kita itu iman kita ini meningkat. Kemampuan kita ini meningkat. Arek-arek sekolah. Ya. Kalau kamu enggak ujian kamu naik kelas kok enggak? Enggak mungkin lah. Ya toh? Waktu ujian kamu belajar kok enggak? Setengah mati kok enggak? Aja bisa gitu. Ya memang harus dijalani. Wong urip yang ngono. Kalau mau meningkat, saudara, jangan kita hindari seperti tadi. Ya Tuhan, kalau bumi apa ya? Bebaskan saya. Loh, lah aneh gitu saudara ya toh. Wong wayahe ya apa ya memang perekonomian seperti ini kok misalnya seperti itu. Wayahe corona misalnya loh. Ojo nek orang Kristen ndak istimewa, orang Kristen enggak bakal. Ya enggak mungkin ya, kan semua kena lah. Begitu kan ya. Tetapi apa yang membedakan
Tuhan itu di dalam setiap daripada peristiwa yang kita alami, ingat toh bahwa itu adalah Tuhan masih beserta dengan kita. Karena ada satu masa, saudara, kenapa Hizkia itu bisa jatuh? Ya, padahal dia orang yang baik kan. Nah, saudara baca, tolong ya, di 2 Tawarik. Tadi cerita yang sama ini ditulis dalam 3 kitab. 2 Tawarik 32. Aku tak membuka sisa ayatnya, lupa saya. 2 Tawarik 32. Ayat berapa itu ya? 2 Tawarik 32. Ini menarik ini saudara-saudara ya. 2 Tawarik 32. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Hizkia, 32 ayat yang ke-24 ya toh. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib ya. Jadi dia itu disembuhkan oleh Tuhan juga mendapatkan tanda ajaib begitu ya. Dia enggak percaya Tuhan temenan dah aku iki sembuh ya wis. Nanti matahari mundur 10 langkah begitu ya dari jam begitu ya saudara ya. Nah, tetapi dikatakan di ayat yang ke-25, coba buka ayat yang ke-25. Tetapi, nah ini toh, apa saudara baca saudara? Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena itu ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Allah. Nah, tetapi kita lihat ya, kenapa kok bisa demikian ya, saudara ya? Kita lihat sebentar kota-kota. Terus ayat yang 3, demikianlah ketika kebetulan Jabal datang ketika nah ini ya ayat 31. Kita tahu saudara ya. Langsung ayat 31. Supaya saudara bisa mengerti Allah beserta kita itu ya apa, nek ndak beserta kita ini bagaimana. Ayat 31 ya, kita baca ya. Demikianlah juga ketika utusan Raja Babil datang kepadanya untuk menanyakan tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia. Jadi Allah pernah berpaling kepada Hizkia saat itu untuk apa? Mencobai supaya apa? Diketahui isi hatinya. Jadi pada waktu kita itu sendirian, ya saudara ya. Nek misalnya sekarang gini, saudara nggak tahu pikiran saya, betul ya? Tetapi nek aku koyok di depan nih saudara-saudara gini, apa maning ngene khotbah ini ya toh. Wah, aku jaime keluar, seolah-olah orang suci begitu ya. Tetapi nek aku dewean, saudara tahu enggak? Enggak tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan. Sehingga pada waktu kesendirian itulah asline manusia itu seperti itu. Ya saudara ya. Nah, Hizkia ini dicobai oleh Tuhan padahal dia raja yang baik. Pada waktu itu Allah meninggalkan dia atau memalingkan mukanya. Langsung saudara. Kenapa langsung Hizkia ini jatuh? Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang berdosa. Betul ya saudara ya? Setuju ya saudara? Kita ini gampang sekali jatuh. Makanya kalau kita ini bisa hidup, saudara, itu karena kita ini ditopang oleh Tuhan, karena kita ini disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya dia pernah ngomong, akulah pokok anggur dan engkau adalah ranting-rantingnya. Betul nggak saudara? Apabila ranting itu tidak melekat dengan pokok anggur itu, maka dia itu pasti mati, tidak berbuah dan akan dibuang. Artinya apa? Selama kita hidup ini, saudara, kalau kita ini tidak mengikuti ajaran-ajaran daripada Tuhan yang diajarkan ini, ya, maka dikatakan bahwa kalau engkau tidak di dalam aku dan aku tidak di dalam engkau, pasti engkau tidak dapat berbuat apa. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa iki koyo ngene,
kita bergereja ya bisa seperti ini. Bukan karena itu sumbangan si A, si B, si D, tetapi memang Tuhan yang menyertai daripada kita. Sampai pun saudara, hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang susah sekalipun, saudara bisa beribadah di tempat ini hari ini, bisa seperti ini. Saudara ingat toh, itu pun adalah berkat penyertaan daripada Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Kita tidak bisa hidup di luar daripada Tuhan. Kita kembali lagi ke Yesaya pasal 41 tadi, saudara ya. Karena apa? Karena di situ baru kita ngerti. Jangan takut, dimanapun kamu berada. Aku menyertai kamu, tidak meninggalkan. Jadi Allah tidak meninggalkan. Sing sering meninggalkan apa? Nah, ini masalahnya, gitu ya. Kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, jangan takut, begitu ya, saudara ya. Sebab aku ini menyertai engkau. Ojo bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Jadi kadang-kadang kita itu ketakutan sing macam-macam itu nggak perlu. Apapun itu, apabila itu terjadi, tetap kamu percaya bahwa Allah itu tetap menyertai engkau selama engkau tidak meninggalkan. Lah, ojo bimbang juga, sebab aku ini Allahmu, kan begitu toh? Berarti kadang-kadang kita bisa bimbang enggak? Nah, makanya sering ke alternatif. Betul enggak? Alternatif toh. Aku Pak waras-waras ya. Dukun itu jadi ini. Enggak ada itu, saudara. Bahkan itu di pasal sebelumnya itu bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala ilah. Lah apa kamu kok minta yang kayu-kayu sing dibentuk itu disembah-sembah, minta pada ilah-ilah yang kecil-kecil seperti itu. Aku ini Allahmu, ojo bimbang. Banyak enggak di antara kita yang bimbang? Banyak, begitu ya saudara ya. Sudah kayak nak titik, kok gak waras-waras coba gitu. Kok gak sugi-sugi gitu. Nah, ini masalah. Inilah bimbang. Dan dikatakan jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, Allah di atas. Memang ono ilah-ilah lain ada yang memberi kesuksesan, ada memberi sugi ono. Ya toh? Dukun-dukun ditoni tok sembuh, gak usah pendeta saudara ya kan. Tetapi jangan bimbang. Allah ini adalah Allahku, aku ini adalah Allahmu, gitu ya saudara ya. Aku akan meneguhkan kau, makanya aku akan meneguhkan, memberi kekuatan yang baru setiap hari, memberi kekuatan, bahasa Inggrisnya strengthen, menguatkan. Ya toh? Di ayat sebelumnya dikatakan demikian. Apabila engkau lemah, ya toh saudara, Israel itu diibaratkan pada waktu dia pembuangan ke Babel itu koyok cacing, koyok ulet, tidak berdaya, mek diinjek tok mate, gitu ya saudara ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, nah inilah orang yang berpegang teguh pada Tuhan, gak usah khawatir, aku akan memberi kekuatan yang baru, hadepono, semuanya hadepono. Ketoknya memang kon lemah, kon gak mampu, tapi Tuhan akan memberi kekuatan yang baru seperti Raja Wali di ayat ya berapa itu, begitu ya saudara ya. Kemudian aku juga akan menolong engkau, katanya. Nah, ya tahu saudara ya. Bayangkan saudara ya. Tuhan itu kalau berjanji, Tuhan itu kalau bernubuat, nubuat yang asli ya, nabi asli saudara ya. Dia bilang 150 tahun yang lalu Nabi ini wis mati. Ya. Kejadiannya baru terjadi bahwa suatu hari bangsa Yehuda itu diangkut ke Babel selama 70 tahun. Sudah tidak ada harapan karena Babel itu adalah kerajaan yang begitu kuat, begitu bengis. Bagaimana dia bisa menindas, bisa mengontrol, gitu? Tidak akan lepas. Begitu ya toh? Tetapi yang aneh, saudara, Tuhan itu tahu-tahu bisa memakai Raja Persia, membangkitkan suatu kerajaan baru. Raja Persia, kerajaan Persia
yang rajanya itu Raja Kores. Saudara bisa ceritain di Alkitab kita yang ada. Dan itu kisah sejarah betulan, begitu ya saudara, bukan karangan. Membangkitkan Kores, Babel dihancurkan. Sehingga pada zamannya Kores, saudara, itu bangsa Israel bisa dipulangno lagi yang Kanaan. Aneh saudara. Jadi Tuhan itu menolong dengan caranya dia. Amin. Ojo kita disii, Tuhan ojo aku ojo dikei ngene, ojo dikei ngono. Tuhan bilang, kalau kamu memang ono ketakutan, nek ketakutan itu ojo terlalu membebani kamu ya, apalagi hal-hal yang belum terjadi, dipikirnya sampai kita stres begitu loh saudara, ya kan? Padahal belum tentu terjadi. Nek sampai terjadi, nah ini loh, Tuhan itu akan hadepono. Tuhan akan memberi kekuatan, ya loh saudara, dan Tuhan akan menolong. Kalau saudara ngerti ini, kau nak mau bunuh diri, saudara, begitu loh. Karena orang bunuh diri dia tidak pernah mendengar berita tentang pengharapan yang daripada Tuhan. Tetap Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai orang, apalagi orang-orang yang percaya seperti kita. Jadi kita ini sekali lagi tidak imun terhadap kemakmuran, tidak imun terhadap kesulitan. Dikai makmur ya puji Tuhan, sama dikai kesulitan ya kita terima, kita hadapi. Gitu loh saudara ya. Bahkan nah ini toh, di samping menguatkan, memberi kekuatan dan menolong, karena tangan Tuhan yang menolong, saudara ya. Aku, Tuhan, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Begitu ya, saudara ya. Jadi artinya tangan Tuhan saja itu adalah sudah sesuatu, diibaratkan sesuatu kekuatan yang besar. Tuhan nggak boleh tangan sing koyo adirai, itu bukan gitu ya saudara. Jangan bayangkan seperti itu. Tetapi ini satu ilustrasi bahwa tangan Tuhan itu begitu kuatnya. Apalagi dikatakan tangan kanan. Dia akan memegang dengan tangan kanannya. Dia akan memegang kita itu bukan gini loh. Bukan begini. Tapi benar-benar digenggam begini supaya kita tidak jatuh di dalam penyertaan daripada Tuhan itu, saudara. Begitu ya, saudara ya. Sungguh, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan sendiri pada waktu dia menyelamatkan Hizkia, bahwa Raja Asyur yang begitu terkenal itu saudara bisa ngelewes, ya toh? Karena pasukannya yang mau nyerang itu mati 185.000. Bahkan dia itu pulang, saudara. Bayangkan ya, pulang dari Yerusalem ke Babel, itulah waduh, saudara. Ya kan? Ke Asyur, ke Niniwe itu lumayan jauh. Terus dia masuk ke kuilnya, ke dewanya yang dibangga-banggakan itu tadi. Begitu dia masuk di dewanya, dia sembahyang, dua anaknya ini langsung membunuh dia dengan pedang. Saudara bisa baca di dalam Alkitab kita ini. Luar biasa ya Tuhan itu ya saudara ya. Oke. Semua apa yang dijanjikan Tuhan, semua apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, semuanya digenapi. Begitu ya saudara ya. Sekarang saya tanya kepada saudara, nubuat apa atau janji Tuhan apa yang belum terjadi? Sekarang ini loh, bagi kita ini loh, nubuat apa atau janji Tuhan apa yang belum terjadi sampai sekarang? Hah? Ada yang bisa jawab? Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Begitu ya saudara ya. Seperti Nabi Yesaya menguatkan orang-orang Israel. Ya toh? Saudara-saudara lebih baik dikasih tahu dulu ataukah dibiarno ae kok terjadi kita iso morat-marit, ataukah lebih baik ini kan berarti dikasih tahu lebih dulu.
Ya toh? Supaya kita itu siap, benar toh? Kalau tidak dikasih tahu dulu, maka ini akan hancur, lemah imannya, begitu ya saudara ya. Nah, demikian pula kedatangan Tuhan pada yang kali kedua. Tuhan sudah memberitahukan pada waktu dia terangkat ke surga, pada waktu dia mati di kayu salib, dia sudah menebus kita. Benar nggak saudara? Ya kan? Kemudian dia bangkit mengalahkan maut, dia bangkit. Artinya apa? Dia memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Begitu ya saudara ya. Jadi kehidupan yang baru itu ya apa sih Pak? Ya, kamu itu sekarang setelah kamu menerima penebusan daripada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, yang dikatakan kita ini orang-orang Kristen, gitu. Maka perilaku kita itu haruslah seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya belajar firman Tuhan, saudara. Mengerti firman Tuhan ini maksudnya apa, gitu lah saudara ya. Supaya apa? Supaya kita ini di dalam kehidupan menantikan kedatangan Tuhan ini tadi yang kedua kali, kita didapati. Lah, ini ya saudara ya. Iman kita itu tetap percaya kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Kita ini menanti toh, tapi sudah dikasih tahu. Dan di Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai sampai kesudahannya, sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan itu sekarang kita ini orang-orang Kristen yang menanti kedatangan Tuhan. Apapun situasi kita, ya saudara ya, tadi ya, situasi kita itu baik buruk terserahlah. Ingat toh, Tuhan itu menyertai dengan rohnya yang kudus. Itu senantiasa membimbing kita, begitu ya saudara ya, untuk sampai nanti kepada kesudahannya. Ya saudara, diharapkan pada waktu kesudahannya itu iman kita itu tidak gugur. Makanya tema gereja kita itu adalah teguh di dalam iman. Begitu ya saudara ya. Ini dalam masa penantian ini ya, setiap saat kita itu disertai oleh Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allah. Allah kita jauh lebih besar dari segala permasalahan kita. Dan kita harus percaya bahwa Allah kita akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Penatua Handoko Siono atas pelayanannya pada sore malam ini. Tuhan memberkati. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.